Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional dengan tema pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Nah, namun terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tiara Nur Fauzia dengan NIM 11920601110. Semester 2 kelas C dari Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya menggunakan 3 jurnal, yaitu 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Baik, langsung saja pada jurnal yang pertama. Nah, jurnal pertama ini berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Penguatan Literasi Informasi dalam Budaya Akademik Mahasiswa, dengan penulisnya Asep Nur Sobah, Ujang Dedi, Hafid, dan Nur Hamzah. Nah, jurnal ini menghasilkan bahwa dalam pemanfaatan pembelajaran daring diperlukan juga strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, khususnya dengan guru atau dosen. Lalu ada jurnal yang kedua dengan judul Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Moderasi Beragama dalam Situasi Pandemi COVID-19, dengan penulisnya yaitu Engkos Kosasih, Agus Wiyadi Raha Rusun, lalu ada Reza Falevi Dalimunte dan Aceng Abdul Qadir. Nah, jurnal ini menghasilkan dan menyatakan bahwa literasi media sosial membantu masyarakat untuk berhati-hati atau harus mencari dahulu kebenaran suatu berita agar tidak menyebarkan informasi hoax nantinya. Lalu ada jurnal internasional dengan judul Effect Induced by the COVID-19 Pandemic on Students' Perception about Technologies and Distance Learning, dengan penulisnya yaitu Carlo Giovanella. Nah, jurnal ini menghasilkan dan menyatakan bahwa pembelajaran online memiliki dampak yang baik dalam segi menghemat waktu, dan secara keseluruhan siswa menyadari potensi teknologi dan individu baru. Lalu selanjutnya ada pengelompokan hasil kajian. Nah, jurnal yang ketiga tadi saya kelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dampak COVID-19 terhadap pembelajaran daring, yaitu termasuk jurnal Asep pada tahun 2020 dan Carlo pada tahun 2020. Jadi kelompok dampak COVID-19 terhadap pembelajaran daring yaitu dari jurnal 1 dan 3. Lalu ada pembelajaran daring berhubungan dengan literasi media sosial. Nah, ini termasuk jurnal 1 dan 2 dengan penulisnya yaitu Asep pada tahun 2020 dan Engkos pada tahun 2020. Selanjutnya ada sintesis. Nah, dari berbagai penelitian mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 mengungkapkan bahwa literasi informasi di kalangan mahasiswa masih rendah. Orang literate atau terpelajar mampu memperoleh, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi untuk belajar. Nah, pembelajaran daring juga membutuhkan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa atau mahasiswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, khususnya dengan guru atau dosen. Ini menurut Asep pada tahun 2020. Dan pembelajaran online ini memiliki dampak yang baik dalam segi menghemat waktu. Nah, meskipun dipaksakan oleh pandemi, ini memungkinkan siswa atau mahasiswanya merefleksikan kelemahan dan kekuatan pembelajaran daring. Nah, dan secara keseluruhan, siswa menyadari potensi teknologi dan individu baru. Nah, ini menurut Carlo pada tahun 2020. Lalu masih sintesis. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini memungkinkan siswa atau mahasiswa lebih sering menggunakan media sosial.
Nah, media sosial merupakan suatu media daring yang digunakan sebagai alat tukar informasi dengan menggunakan berbagai fiturnya. Nah, penggunaan media sosial dalam masa pandemi seperti ini ditakutkan bukan malah mengarah pada moderasi beragama dan menenteramkan masyarakat, justru mengarah pada kepanikan berlebih pada masyarakat akibat dari penyebaran berita-berita hoax via media sosial. Nah, salah satu cara literasi seseorang dalam menggunakan media sosial yaitu dengan cara terus-menerus mencari kebenaran dalam sebuah informasi yang diterima sebelum disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, ini menurut Unkos pada tahun 2020. Selanjutnya ada celah penelitian. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan AC pada tahun 2020 dan Carlo pada tahun 2020 menyatakan bahwa peralihan dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring membuat ketidaksiapan banyak pihak. Nah, dan juga dengan adanya pembelajaran daring ini menjadikan siswa, mahasiswa, dan masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Nah, sehingga menurut Asep pada tahun 2020 dan Engkos pada tahun 2020, penggunaan literasi media sosial dengan tepat diharapkan mampu menjadi solusi di tengah-tengah permasalahan yang marak akibat media sosial seperti fake news, hoax, cyberbullying, dan lain-lain. Nah, celah penelitian yang belum terungkap adalah cara menangani pembelajaran daring agar lebih efektif dan agar masyarakat bisa siap dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Nah, apabila suatu saat terjadi pandemi seperti ini lagi, nah maka masyarakat sudah siap untuk menghadapinya. Mungkin dalam konteks ini bukan hanya masyarakat yang siap, tetapi pemerintah juga harus mempersiapkan ini semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.